Lagu kebangsaan. Mengheningkan Cipta dipimpin Ketua MPR RI. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala. Seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Dan kepada kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia keenam, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Bapak Dr. Haji Hamzahas MA PSD, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes HM Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Budiono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Bapak Lanyala Mahfud Mataliti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Bapak Dr. Agung Firman Sampurna, Ketua Mahkamah Agung Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Anwar Usman, Ketua Komisi Yudisial Bapak Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan lembaga-lembaga negara, para Ketua Fraksi MPR dan Kelompok DPD, Ketua Fraksi DPR, dan perwakilan subwilayah DPD, para anggota MPR yang hadir secara virtual, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri, seluruh masyarakat diaspora Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para undangan serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sebagai catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 363 anggota dari 311 anggota MPR, DPR, DPD, baik yang diundang hadir secara fisik maupun secara virtual, dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 dan pasal 254 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPR serta pasal 261 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna dalam rangka sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dengan agenda mendengarkan pidato Presiden, penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas
konstitusional kita masing-masing, melaksanakan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Rasa syukur yang mendalam juga patut kita persembahkan di tengah keprihatinan bersama menghadapi pandemi COVID-19. Kita masih dapat melaksanakan agenda penting kenegaraan, yaitu sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD untuk kedua kalinya yang dilaksanakan pada masa pandemi. Alhamdulillah, sidang tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberikan warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita. Menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Untuk itu izinkan kami selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, serta seluruh pimpinan lembaga negara atas perkenannya hadir secara fisik memenuhi undangan kami dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Sidang majelis dan dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Di tengah keprihatinan kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga wajib bersyukur dan menyambut dengan sukacita karena esok hari bangsa Indonesia akan memasuki usianya yang ke-76 tahun. Sudah sepatutnya kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para pejuang bangsa yang telah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Melalui mimbar sidang paripurna ini, kami atas nama pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD mengucapkan Dirgahayu ke-76 Republik Indonesia. Merdeka! 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 Dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, mari kita gelorakan semangat untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua setelah 76 tahun Indonesia merdeka, kita lahirkan generasi muda yang tangguh, bersatu dan optimis sehingga memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045. Sidang majelis dan dewan, hadirin yang kami muliakan. Meskipun sidang tahunan MPR pada hari ini dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan, namun kami meyakini semangat kebangsaan kita mampu membangkitkan semangat para penyelenggara negara untuk terus bekerja dan berkinerja melaksanakan amanat rakyat sesuai dengan rambu-rambu konstitusional yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sungguh dalam 2 tahun terakhir ini, dunia dan kita bangsa Indonesia tengah diuji dengan badai pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak hanya masalah kesehatan manusia dan kemanusiaan
tetapi lebih luas lagi terasa dampaknya dalam dinamika dan stabilitas kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Kita semua masyarakat Indonesia merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan karena pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja. Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal, dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat, pengusaha kecil maupun menengah. Pandemi COVID-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak, dan membiasakan diri dengan cara-cara baru, menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi sosial kita. Demikian pula di sektor pendidikan. Anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi dengan pembelajaran jarak jauh yang mempengaruhi efektivitas dan proses belajar mengajar. Meskipun pembelajaran jarak jauh secara online juga berdampak positif terhadap kemampuan beradaptasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi, namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan, tetapi pembentukan karakter anak didik kita. Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu dihadapkan pada ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran. Oleh karena itu, terhadap upaya-upaya pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 berserta dampaknya, kami sangat mendukung sepenuhnya. Relokasi APBN dan Program Pemulihan Nasional atau PEN dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran, refocusing, anggaran kesehatan, realokasi, dukungan UMKM dan koperasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan, pandemi COVID tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat kita semua kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orang tua, dan sanak saudara yang meninggal dunia akibat COVID-19. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, serta melakukan vaksinisasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas, dan kematian akibat COVID-19. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun kekuatan bersama, mendukung kebijakan pemerintah. Tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi COVID-19. Tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin dan tes swab PCR. Tidak ada lagi penimbunan obat, oksigen, dan peralatan kesehatan lainnya. Serta tidak ada lagi narasi-narasi kontraproduktif yang mengganggu keprihatinan dan fokus kita bersama dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan anggota MPR menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah atas kerja keras, langkah dan kebijakan yang cepat dan tepat dalam rangka perlindungan terhadap seluruh warga Indonesia
sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Secara khusus, kami juga menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19, serta para tenaga kesehatan dan relawan, jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pihak lainnya yang telah berkontribusi dalam upaya pengendalian dan penanganan COVID-19. Apresiasi yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh entitas masyarakat Indonesia yang telah bergotong royong membantu penanganan pandemi COVID-19 melalui gerakan solidaritas, kepedulian sosial, baik secara individu maupun kelompok. Saat perusahaan-perusahaan, kampus-kampus, organisasi massa dan profesi, komunitas-komunitas masyarakat, hingga relawan-relawan individu bersinergi dan berkolaborasi mendukung upaya pemerintah dalam menerangi COVID-19, kita semua merasakan betapa kuatnya jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya. Sungguh kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sudah sepatutnya kita bangga memiliki keindonesiaan, memiliki pondasi-pondasi moral dan jati diri bangsa yang kokoh, sehingga berbagai permasalahan bangsa dapat dihadapi dengan penuh optimisme dan kekuatan bersama. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebagaimana kita pahami, pandemi COVID-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya. Tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai, paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno-nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, upaya memerangi pandemi COVID-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan vaksinisasi, tetapi harus dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi kita. Saya ulangi, harus dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi masyarakat kita. Dalam kerangka itu, pimpinan dan seluruh anggota MPR RI dengan segala keterbatasan yang ada terus melakukan vaksinasi ideologi Pancasila melalui sosialisasi 4 pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Melalui vaksinasi ideologi, kami meyakini segala potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal. Dengan badai COVID-19 justru akan semakin memperkuat ketahanan ideologi bangsa kita. Sehingga COVID-19 tidak hanya menjadi tantangan, tetapi menjadi peluang untuk bangkit beradaptasi dengan tuntutan dinamika, situasi, dan kondisi yang baru. Sidang majelis dan dewan hadirin sekalian yang kami muliakan. Dalam melaksanakan tugas konstitusional, MPR telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Arus besar aspirasi masyarakat dan daerah menghendaki perlunya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya sistem manajemen pembangunan nasional yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berkesinambungan.
Berbagai pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa visi yang sama dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, sangat diperlukan. Agar orientasi pembangunan nasional lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi yang sama juga diperlukan, mengingat Indonesia adalah negara besar dan majemuk dengan potensi geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam yang besar, memiliki heterogenitas atas suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berpotensi memunculkan dinamika perbedaan pandangan dan kepentingan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Atas tindak lanjut dari rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019, hasil kajian MPR periode 2019-2024 menyatakan bahwa perlunya pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang bersifat filosofis dan arahan dalam pembangunan nasional untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keberadaan PPHN yang bersifat filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan 50 hingga 100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional, dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral. PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah seperti pemindahan ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antar wilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya. Namun demikian, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum ketetapan MPR sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN. Proses perubahan Undang-Undang Dasar sesuai ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki persyaratan dan mekanisme yang ketat. Oleh karenanya perubahan Undang-Undang Dasar hanya bisa dilakukan terhadap pasal yang diusulkan untuk diubah disertai dengan alasannya. Dengan demikian perubahan terbatas tidak memungkinkan, sekali lagi, tidak memungkinkan untuk membuka kotak Pandora eksesif terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Apalagi semangat untuk melakukan perubahan adalah landasan filosofis politik kebangsaan dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Sidang majelis dan dewan hadirin yang kami muliakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terhadap perkembangan pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional MPR tahun 2020-2021. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara
yang akan disampaikan oleh Presiden sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Palu sidang akan kami serahkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPD. Ketua DPD Saudara Lanyala Mahfud Mataliti akan melanjutkan persidangan sampai ditutupnya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, izinkan kami mengakhiri pengantar sidang tahunan MPR ini dengan bait-bait pantun. Duduk di pantai sambil memandang laut, terlihat nelayan sambil menjala ikan. Agar Indonesia sukses menyongsong masa depan, sudah waktunya pokok-pokok haluan negara kita tetapkan. Agustus bulan kemerdekaan, vaksinasi ideologi menjadi kekuatan. Terima kasih kami ucapkan, jaga terus persatuan dan kesatuan. Merdeka! Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua MPR RI. Palu sidang telah kami terima dan sidang kami lanjutkan. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, sidang bersama DPR RI dan DPD RI kali ini sedikit berbeda karena dilaksanakan dengan kombinasi kehadiran fisik terbatas dan kehadiran secara virtual, mengingat pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini yang kita cintai ini. Tetapi kami yakin sidang bersama ini dapat tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas materi, terutama penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mewakili DPD RI dan DPR RI, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Marilah kita merenungkan dan meresapi tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tahun ini, yaitu Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sebab kata tangguh dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sulit dikalahkan atau kuat sekali. Sedangkan kata tumbuh berarti bertambah besar atau sempurna. Ini tentu tidak main-main karena kita harus mampu mewujudkan apa yang sudah kita canangkan sehingga tidak berhenti sebagai slogan dan tema tahunan saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak semua peserta sidang hari ini, mari kita fokuskan pikiran dan hati kita sebagai negarawan sejati untuk bersama melangkah mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 selama ini. Tentu tidak mudah menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. Bahwa ada kekurangan memang harus diakui. Kami juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor pemulihan ekonomi nasional, di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, meskipun masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang government spending dan momentum Ramadan serta Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh indikator Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia yang baik. Karena hal itu akan menunjukkan dengan terang
apakah mesin ekonomi berjalan? Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit bank bergulir, buruh terus bekerja, dan market menyerap barang. Kami juga berharap industri yang berjalan bukan hanya didominasi industri farmasi saja, tetapi juga industri yang padat karya lainnya. Memang di setiap musibah dan bencana selalu ada hikmah. Pandemi COVID-19 ini juga memberikan hikmah, dan hikmah terbesar adalah kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang. Tentu hikmah ini bukan untuk direnungi saja, tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan. Dengan pandemi ini, kita menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana ketahanan sektor kesehatan kita. Ketika terjadi ledakan korban COVID-19, rumah sakit nyaris kolaps, tenaga medis berguguran, fasilitas kesehatan dan alat medis yang kekurangan di sana-sini. Juga kualitas kesehatan masyarakat kita yang ternyata rentan dengan komorbid. Kita jadi mengetahui dengan terang benderang bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor. Sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri, mulai dari ventilator sampai vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Pandemi juga memberikan hikmah kepada kita di sektor pendidikan yang selama ini tidak terbuka secara terang benderang, yaitu kualitas pembelajaran ketika dihadapkan kepada pola baru. Belajar dari jarak jauh atau online, termasuk kesiapan dukungan sarana dan dukungan infrastruktur di desa dan pelosok negeri. Pandemi juga memberi hikmah kepada kita tentang ketahanan sektor sosial bangsa ini, terutama bagaimana negara hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Penyempurnaan database terhadap penerima bantuan harus menjadi pekerjaan kita hari ini. Apalagi dengan karakteristik penduduk yang memiliki mobilitas urbanisasi yang tinggi, ditambah dengan banyaknya penduduk yang belum tersentuh akses perbankan. Pandemi juga memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar kepada kita untuk memikirkan ulang bagaimana ketahanan ekonomi bangsa ini di sektor produksi dalam negeri, mulai dari skala UKM hingga menengah besar. Kita sudah melihat bagaimana UMKM yang mengandalkan transaksi langsung di pasar merasakan dampak dari konsekuensi pembatasan sosial. Sementara marketplace melalui sejumlah unicorn lebih banyak diisi barang impor dan hanya menjadikan anak bangsa kita sebagai dropshipper dan pedagang yang membuka toko saja. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, tentu banyak hikmah dan tugas berat yang masih harus kita kerjakan sebagai negara yang diharapkan tangguh dan tumbuh ini. Tetapi yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita tidak berputus asa terhadap rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Esa. Negara ini negara besar karena lahir dari kerajaan dan kesultanan Nusantara yang telah memiliki peradaban yang unggul. Para raja dan sultan Nusantara juga secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan mereka kepada para pendiri bangsa saat itu. Tercatat dalam sejarah bagaimana para sultan dan raja Nusantara memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satunya sumbangan uang 13 juta gulden dari Sultan Siak dan pesawat kepresidenan serta emas Monas dari tokoh dan rakyat Aceh. Demikian juga sumbangsih para tokoh pejuang kemerdekaan yang terdiri dari tokoh pergerakan, militer, ulama, dan agamawan, hingga kaum terdidik dan cendekiawan yang telah menyumbangkan pikiran jernih mereka dalam sidang BPU PKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menghasilkan karya agung bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, tidak mengherankan bila Presiden Soekarno mengingatkan kita semua agar jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Karena sejarah bangsa ini tangguh, kita mewarisi negara besar, negara yang seharusnya mampu memakmurkan rakyatnya
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia adalah bangsa yang dicita-citakan sebagai negara kesejahteraan yang beragama, oleh karena itu dalam konstitusi di pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga konsekuensinya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan, sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama, termasuk menjauhi dan menghindari perilaku koruptif. Sehingga tidak heran bila semua pejabat dan pemangku kekuasaan disumpah dengan menyebut nama Tuhan sesuai agamanya. Oleh karena itu, marilah kita melihat dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan hakiki dari lahirnya bangsa ini, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perjalanan bangsa ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa? Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, krisis global yang dipicu pandemi COVID-19 juga melahirkan peluang-peluang baru, imajinasi-imajinasi baru, dan pemikiran-pemikiran baru untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa di masa depan. Karena setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Dan setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru sering ditandai dengan perubahan konstitusi, seperti dilakukan Indonesia di tahun 1999 hingga 2002 silam, ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis. Hari ini sudah 19 tahun sejak amandemen konstitusi dilakukan oleh bangsa ini, dan sekarang kita pun menuju dan akan memasuki era baru pasca pandemi COVID-19 yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini. Dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental, dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Apalagi ada ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global. Maka sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya pokok-pokok haluan negara atau PPHN dalam konstitusi kita. Karena melalui PPHN kita harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia. Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas, termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah. Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis yang berada di lintasan khatulistiwa dengan sumber daya hutan, daratan, dan laut yang melimpah. Karena ancaman perang masa depan adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih. Oleh karena itu, negara harus memastikan industri-industri hulu yang dulu dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. Justru sebaliknya, harus kita restorasi. Karena sebagai negara yang besar dan tangguh, kita mutlak memiliki heavy industry di sektor-sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan. Sehingga kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada pasar. Padahal Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta, telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun
dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi, sehingga para anggota koperasi sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa itu orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus kita dukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan kita sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan global atau tata dunia baru yang tidak lama lagi akan terjadi. Setiap negara pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Dan kami percaya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mempunyai niat untuk itu. Dan DPD RI tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena kami ingin mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh dengan mengusung slogan DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, sampailah kita pada puncak agenda sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama ini, dan kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai politik. Yang saya hormati hadirin, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar,
tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka, yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat. Alhamdulillah, kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh pondasi sosial, pondasi politik, dan pondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan
saudara-saudara yang saya hormati. Selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi, kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa terus bahu-membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan, 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua Forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh. Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya. Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri, termasuk
pengembangan vaksin merah putih, dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikitpun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin inilah, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikitpun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data, serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif
dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu, pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif, dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan sedikitnya Rp442,8 triliun dengan rincian 51,5% di luar Jawa dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan depan kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy, dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan, transformasi menuju energi baru terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri. Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik, e-commerce, dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik e-commerce. Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020 nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
Pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya lembaga-lembaga negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang. Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi kerjasama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini. Saya mengapresiasi para anggota MPR RI dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19. Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan undang-undang tentang desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan. Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Walaupun di era pandemi, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda, bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan dengan adanya aplikasi peradilan elektronik e-court telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan.
Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada telah membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KAY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan. Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Kita jaga kesehatan kita, disiplin diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu. Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman COVID-19 selama masih ada yang menderitanya. Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi COVID-19 ini. Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagi ujian yang akan kita hadapi. Dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya bangsa Indonesia dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, Merdeka! Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudara Presiden yang telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya kami persilahkan Saudara Habib Nabil Al-Musawah, Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan kami mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan doa. Namun sebelum itu, izinkan kami juga untuk mengajak kita semua membacakan Fatihah untuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang terkena kecelakaan 3 hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan juga seluruh masyarakat dan rakyat kita yang terkena Covid. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Kita lanjutkan, saya akan membaca doa di dalam syariat ajaran Islam, dan bagi sahabat-sahabat yang non-muslim silahkan berdoa berdasarkan agamanya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. Ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, meminta tolong kepadamu, dan memohon petunjuk darimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu, dan kami memujimu dengan segala kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat, salam dan keberkahan kepada hamba Nabi dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni pula kedua orang tua kami, dan sayangi mereka seperti kasih sayang mereka saat mendidik kami di waktu kecil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Allah,
Kami memohon kepadamu ridha dan syurgamu, serta semua ucapan maupun perbuatan kami yang bisa mendekatkan kami kepada syurgamu. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari murka dan nerakamu, serta semua ucapan maupun perbuatan kami yang bisa mendekatkan kami kepada neraka itu. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi hadha syahr al-haram wa khussana fihi bil ajri al-wafir wal ata al-jazil. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang diterima semua amalnya di bulan kemuliaan yaitu bulan Muharram ini. Dan berikanlah kepada kami pahala dan anugerah yang melimpah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Wa na'udhu bika min syarri ma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Ya Allah, kami memohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh hamba dan Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambamu lain yang soleh. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan yang mereka pernah meminta perlindunganmu daripadanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, perbaiki agama kami yang merupakan penjaga semua urusan kami. Perbaiki dunia kami ya Allah yang menjadi tempat kami mencari nafkah. Dan perbaiki akhirat kami ya Allah, karena hanya kepadanya kami akan kembali. Dan jadikan kehidupan kami sebagai penambah semua jenis kebaikan. Dan jadikan kematian kami sebagai pembebasan bagi kami dari semua beban dan derita ya Allah. Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfat ain, wa aslih lana sya'nana kullah, la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kami harapkan. Maka jangan engkau sandarkan kami untuk mengurus diri kami walau hanya sekejap mata saja. Dan perbaiki olehmu ya Allah semua urusan kami. Karena sesungguhnya hanya engkaulah Tuhan kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Bersihkan amal kami dari riya. Bersihkan lisan kami dari dusta. Bersihkan mata kami dari khianat. Karena sesungguhnya engkau maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang kami sembunyikan dalam dada. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik. وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal daripada yang haram. Cukupkan kami dengan ketaatan kepadamu dari bermaksiat kepadamu. Dan cukupkan kami dengan karuniamu dari selainmu. Wahai yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Allahumma aslih walata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Wa wafiqhum lil'adli fi ra'ayahum. Warrifqi bihim. Wal'i'tina bimasalihihim. Wahabibhum ila ra'iyah. Wahabibir ra'iyah ilaihim. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, di MPR, DPR maupun DPD RI. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, MPR, DPR maupun DPD RI. Ya Allah, perbaiki para pemimpin kami, baik di pemerintahan, MPR, DPR maupun DPD RI. Bimbing mereka semua, ya Allah, dalam menegakkan keadilan. Bimbing mereka dalam menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat. Tumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat, ya Allah. Dan kecintaan rakyat kepada mereka. Allahumma wafiqhum li siratikal mustaqim.
والعمل بوظائف دينك القويم واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami ke jalan-Mu yang lurus. Bimbing mereka agar bekerja demi agama-Mu yang benar. Jadikan para pemimpin kami semua teladan yang mendapat petunjuk dari-Mu ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Allahumma aslih ahwala ra'iyyatana wa biladana wa arkhis as'arahum wa aminhum fi awtanihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada rakyat kami di negeri kami dalam hari ulang tahun yang ke-76 ini, perbaiki keadaan mereka ya Allah. Murahkan harga-harga kebutuhan hidup mereka dan jadikan mereka aman sentosa di tanah air mereka ini. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa kulla ra'iyatana ra'iyatan Indonesia wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wahdihim subul salam wa akhrijhum min adh-dhulumati ila an-nur wa barik lahum fi asma'ihim wa absarihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ma abqaitahum waj'alhum syakirina li ni'amik muthnina biha 'alaik wa atimmaha 'alaihim birahmatika ya arhamar rahimin wa inha li hadzal waba. Ya Allah, ampuni kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta semua rakyat kami, rakyat Indonesia. Eratkan di antara hati mereka semua. Perbaiki hubungan sesama mereka. Tunjukkan mereka ke jalan keselamatan. Keluarkan mereka dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Berkahi pendengaran, penglihatan, pasangan, keturunan mereka selama hidup mereka. Dan jadikan mereka orang yang mensyukuri seluruh nikmat-Mu. Memuji hanya karena-Mu. Dan sempurnakan nikmat itu untuk mereka. Dan akhiri pandemi COVID-19 di negeri kami ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih kepada Saudara Habib Nabil Al-Musawa yang telah membacakan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengabulkan doa dan harapan kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan sidang Dewan yang kami muliakan, dengan selesainya pembaca doa tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang telah hadir secara fisik dan secara virtual dalam mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama ini. Sebelum menutup sidang, izinkan saya membacakan penggalan lirik lagu karya Iwan Fals yang berjudul Bangunlah Putra Putri Ibu Pertiwi. Terbanglah Garudaku, singkirkan kutu-kutu di sayapmu. Berkibarlah benderaku, singkirkan benalu di tiangmu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI kami tutup. Wallahu muwaffiq illa maqtumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan
Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.